Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya, amin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan dan informasi penting. Pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti kalian bisa mengidentifikasi cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang kedua, diharapkan nanti kalian dapat menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang ketiga, diharapkan nanti anak-anak dapat menemukan informasi penting dari buku sejarah. Kita pelajari satu persatu ya. Masih ingat tidak kalian dengan adaptasi kemarin yang sudah kita pelajari? Apa itu adaptasi? Ya, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi pada tumbuhan ini terbagi menjadi 4. Ada tumbuhan xerofit, higrofit, hidrofit, dan halofit. Kita pelajari satu-satu ya. Yang pertama untuk tumbuhan hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Ciri-cirinya yang pertama mengapung di permukaan air. Yang kedua, tumbuhan tersebut memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Yang ketiga, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun agar dapat mengapung. Dan yang keempat, tumbuhan hidrofit memiliki akar yang berada di dalam air. Contoh dari tumbuhan hidrofit ada enceng gondok, teratai, kiamang, dan hidrilla. Dan masih banyak lainnya. Yang kedua, higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Ciri-cirinya yang pertama, tumbuhan tersebut mempunyai bentuk daun yang tipis dan lebar untuk mempercepat penguapan. Yang kedua, tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Yang ketiga, batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Dan yang keempat, daun yang mudah umumnya melingkar dan mengapung. Contoh tumbuhannya ada paku-pakuan, lumut, dan yang lainnya. Berikutnya adalah tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Ciri-cirinya yang pertama, tumbuhan xerofit mempunyai daun yang permukaannya dilapisi lilin. Daunnya berbentuk duri, memiliki akar yang sangat panjang, dan memiliki jaringan spons batang. Contohnya ada kaktus, ada pohon kurma, kemudian ada lidah buaya, dan yang lainnya. Nah, yang keempat, halofit. Halofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi. Ciri-cirinya yang pertama, tumbuhan halofit memiliki daun yang kaku dan tebal. Yang kedua, memiliki permukaan daun yang licin untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga, terdapat kelenjar pada bagian bawah daun untuk mengeluarkan kelebihan garam. Dan yang keempat, memiliki akar napas. Tumbuhan halofit contohnya mangrove atau bakau. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang informasi penting. Bagaimana cara kita menggali informasi penting? Yaitu dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Informasi penting dari sebuah teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dibuat menggunakan kata tangan. Oke, contohnya seperti ini anak-anak, contoh dari peta pikiran.
ada judul teksnya kita taruh di tengah, kemudian kita buat pertanyaan dengan kata tanya: siapa, apa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Nah, ini contoh dari petakon, peta pikir. Perhatikan bacaan berikut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarja. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pada pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo Wilopo, Gofar Pringgodikdo, Tobrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembaca proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, dari bacaan tersebut kita bisa membuat peta pikirannya. Jadi tadi teks tersebut judulnya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemudian dengan kata tanya apa, kita bisa merumuskan pertanyaan apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas. Dengan kata mengapa proklamasi sangat penting bagi bangsa Indonesia. Siapa tokoh yang terlibat dalam penyusunan teks proklamasi Indonesia. Kemudian bagaimana proses penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, kapan teks proklamasi Indonesia disusun, dan di mana teks proklamasi disusun. Nah, anak-anak bisa menemukan jawabannya dari teks bacaan yang telah kita bacakan. Contohnya yang tadi, yang apa? Jawabannya adalah merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Tadi, kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya tanggal 17 Agustus 1945. Di mana teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Oke, anak-anak, seperti ini. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita beri itu merupakan informasi penting. Oke, contohnya tadi, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Nah, ini informasi penting yang kita peroleh dari bacaan tadi. Informasi yang kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 dan seterusnya. Jadi informasi penting itu bisa kita peroleh dari jawaban pertanyaan yang sudah kita. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.